Nah, di sini di sini untuk tahap pertama di front end planning ada business strategy development or review. Jadi visi sama misi perusahaan itu di review lagi. Apakah misalnya sesuai apa enggak kira-kira. Terus dengan kondisi sekarang kan soalnya kan kalau kita bisnis itu kan menghadapi apa ya lingkungan yang dinamis. Jadi setiap saat bisa berubah. Apalagi kayak misalnya yang bisnis yang berhubungan sama yang harus memerlukan pertukaran uang, kayak misalnya maskapai penerbangan itu kan currency-nya bisa berubah. Nah, itu kan setiap hari fluktuatif kan, kayak sekarang rupiah lagi lemah dibandingin dolar. Kayak mungkin orang-orang yang misalnya mau mau pergi ke luar negeri pakai maskapai dari luar harus bayar lebih seperti itu. Nah, itu dari sisi perusahaannya kita harus mereview lagi kira-kira ada yang masih bisa dijalankan atau harus ada yang dirubah. Nah, itu direview sama perusahaan. Oke, terus habis itu ada 4 orientasi dari perusahaan, orientasi strategi. Di sini ada prospektor, ini dari Miles and Miller ya, tapi tidak ditulis di sini. Jadi 4 strategi ini ada prospektor, defenders, analyzer, sama reactor. Jadi kalau prospektor itu dia siap untuk mengambil resiko. Jadi semacam entrepreneur gitu, dia berani ambil resiko, terus berani berinovasi. Itu tuh cirinya prospektor. Terus kalau defenders ini dia cenderung mempertahankan apa yang sudah ada biasanya. Jadi kan beda sama kalau prospektor tadi dia berani berinovasi, berani berani mengambil peluang-peluang baru, tapi kalau defender dia enggak, dia lebih main aman istilahnya. Terus habis gitu kalau yang ketiga ada analyzer. Analyzer ini dia in between antara prospector sama defender. Jadi dia juga menganalisis atau berusaha berinovasi, tapi juga kalau memang misalnya dia nggak merasa nggak memiliki kesempatan yang terlalu bagus untuk berinovasi, dia cenderung main aman. Jadi di tengah-tengah antara prospektor sama defenders itu analyzer. Oke. Terus kalau yang reactor, ini dia hanya bergerak kalau ada sesuatu, itu reactor. Jadi kalau ada sesuatu yang memerlukan dia untuk berbuat sesuatu, baru dia bergerak, itu reaktor. Hmm. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ini juga ada kalau kalau empat strategi orientasi strategi ini itu dari Mas and Miller, tapi kalau yang di bawahnya ini yang kalau bisa dilihat di buku itu ini juga ada ahli strategi lain di sini dari Porter ya, tiga strategi untuk membedakan diri dari pesaing. Jadi itu bisa ada cost leadership strategi, ada differentiation strategi, sama focus strategi. Jadi ini dari Porter, kalau yang 4 ini dari Miles sama Miller. Jadi beda strateginya. Iya, kalau menurut saya mending di tengah-tengah sih. Maksudnya ketika dia waktunya berinovasi, ya dia bisa inovasi, tapi ketika merasa nggak aman, dia bisa bisa bertahan. Soalnya kan kadang-kadang kalau yang prospektor itu dia apa nggak mikir resikonya terlalu, maksudnya walaupun misalnya resikonya besar, dia nggak terlalu peduli. Pokoknya coba aja. Jadi kalau bisa di tengah-tengah kan lebih baik menyesuaikan kondisi. Tapi juga jangan reaktor ya. Kalau reaktor itu dia hanya bergerak kalau ada apa-apa. Nah itu nanti bisa ketinggalan jauh dari pesaing.
Kalau misalnya sama sekali perusahaan nggak berinovasi, sudah pasti kalah sama pesaing. Kayak contohnya aja Nokia. Dia dulu sebelum ada smartphone, dia kan nomor satu. Ya kan, hampir semua orang Indonesia pasti pakainya Nokia. Tapi sekarang, begitu dia telat, nggak bisa bikin, maksudnya telat telat reaksinya untuk bikin smartphone, hilang kan, sampai sekarang dia diakuisisi sama Microsoft, kalah. Makanya kalau nggak berani berinovasi itu juga nggak bisa. Jadi tetap harus, perusahaan harus berinovasi. Hmm. Iya, tapi kan sudah telat Mbak istilahnya. Maksudnya pamornya itu sudah kalah gitu loh kok dibandingin sama Apple sama Samsung. Orang pasti sudah apa? Sekarang orang cenderungnya pasti pilih kalau nggak Apple ya Samsung, ya kan? Kalau dulu orang pasti pilihnya Nokia. Walaupun walaupun memang Nokia masih mengeluarkan produk baru tapi sudah telat istilahnya. Hmm. Kalau makanya kan kayak merek terus itu nama itu kan sangat penting. Begitu dia ya Nokia itu sebenarnya hebat bisa bertahan lama. Begitu dia telat sedikit ya nggak bisa bersaing. Orang apa market share-nya ada yang tahu market share nggak? Atau pangsa pasar? Ya, tahu maksudnya nggak? Tahu maksudnya pangsa pasar? Bukan, bukan targeting. Bukan, bukan tujuan pemasaran, beda. Bukan sasaran pemasaran. Ada yang tahu maksudnya market share? Market share atau pangsa pasar? Enggak, mesti penjual dan pembeli saham, bukan tempat pemasaran. Jumlah penjualan produk, ya hampir hampir. Jadi gini, satu pangsa pasar itu pasti kan 100% ya kan. Misalnya pasarnya smartphone itu kan ada 100%. Nah, si Apple ini dari 100% ini dia bisa menguasai berapa persen. Jadi dari 100% pangsa pasar dia bisa menguasai berapa persen. Dari banyaknya produk yang dibeli atau banyaknya pelanggan yang menggunakan Apple ini berapa persen. Terus yang menggunakan Samsung itu berapa persen. Iya. Nah, sekarang pangsa pasarnya Apple sama Samsung itu sudah lebih dari 50% sendiri. Bahkan lebih dari 70% kalau digabung. Jadi dari semua smartphone itu berapa yang produk yang bisa dijual, terus berapa yang memakai itu dibandingin sama secara keseluruhan. Jadi kan misalnya satu pasar smartphone itu kan penjualnya banyak. Nah itu misalnya berapa banyak Samsung yang dibeli sama konsumen, terus smartphone, sama juga ini jumlah produk yang dijual. Perbandingannya segitu. Jadi semakin besar pangsa pasar perusahaan itu berarti kan semakin bagus toh perusahaan, berarti semakin banyak konsumen yang percaya untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Biasanya market share